warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat setia di channel Asana dimanapun sahabat berada. Hari ini Minggu 12 Februari 2023, di mana lokasi pada saat ini saya berada di depan Pasar dan Balai Desa Kantor Kuwu, Desa Ciborelang, dan Pasar Baru Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Indonesia. Monggo silakan titik koordinatnya saya berada di sini. Salam sehat dan sejahtera. Semoga di siang hari ini jam 9.10 semua aktivitas sahabat dimanapun ini kesibukannya dengan tugas di lapangan ataupun tugas di kantor, yang kini Minggu masih ada kegiatan lembur. Saya doakan agar semua segalanya lancar dan Allah selalu memberikan kita kemudahan, ya. Allahumma yasir wala tu'asir. Mudah-mudahan zat yang maha Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita menemui kesulitan, mohonkan untuk dipermudahkan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dimanapun berada, tidak terasa tahun 2023 kita sudah menginjak ke pertengahan Februari, ya, dimana detik ini, hari ini kita tahu di kawasan Majalengka, kalau kita lihat dari atas masih terlihat, ya, gumpalan-gumpalan awan yang banyak mengandung air hujan. Dan benar, di malam juga, sore, pagi juga, hingga kini masih terus turun hujan, walaupun intensitasnya semakin kecil. Mudah-mudahan hujan mereda agar kita dapat melakukan aktivitas sahabat di mana saja, baik di lapangan, baik di rumah, baik di teman sahabat, di pasar, dan tempat lainnya. Mudah-mudahan sedikit mengurangi keadaan yang lebih baik, ya. Perlu diketahui, masa-masa ini sudah dirasakan masa-masa sulit, ya, masa-masa sulit di mana hujan terus-menerus, ya. Kegiatan
aktivitas atau kerja itu mengalami hambatan. Tapi mudah-mudahan hujan ini Allah janjikan akan mendatangkan berkah bagi mereka ya, petani, pegawai lainnya, para buruh ya, sehingga kadangkala Allah menciptakan, sudah takdirkan ada siang, ada malam, ada hujan, ada musim kering, kemarau ya. Kita bersyukur berada di kawasan Khatulistiwa tropis. Salam Pontianak, Khatulistiwa 0 derajat ya, merupakan pembagian daripada dua belahan bumi, yaitu utara dan selatan. Alhamdulillah Indonesia berada dan memiliki dua musim kemarau dan musim penghujan ya. Dan negara kita menjadi rebutan sejak dahulu kala, sebelum zaman penjajahan ya. Dan saat zaman penjajahan rame menguras, meringsek ya, mengangkut hasil alam. Pada waktu itu jauh-jauh dari Eropa mencari rempah-rempah ya, sehingga di Aceh, sehingga di Banten. Kemudian mereka bangsa kulit putih menetap ya, membentuk apa namanya, kumpulan pemerintahan, kumpulan dagang yang pada akhirnya lama ya. Orang asli Indonesia pada saat itu tuh tidak begitu apa namanya, apa respect ya, atau gimana, atau memang terkenal bangsa Indonesia itu dari dulu ramah tamah ya. Siapa saja yang tinggal di Indonesia asal memiliki sifat ramah tamah ya, dipersilakan untuk tinggal. Dan ternyata yang diberikan kepercayaan oleh kerajaan waktu dulu ya, ini peluang tinggal di Indonesia sangat menjanjikan ya orang Eropa ya, sehingga dia gimana caranya agar untuk dapat lebih lama-lama, atau ya tujuannya menguasai itu rempah-rempah ya, sehingga pasarannya tinggi di negara asalnya. Ternyata asalnya dari sini, Indonesia. Cengkeh, pala, lada dan sebagainya ya. Maka berbondong-bondonglah para petualang Eropa datang ke Indonesia. Abad 12, abad 16 ya. Mulai dari Inggris, Portugis, Spanyol, Belanda ya, Jerman datang ya, ke tanah air kita Indonesia yang kita cintai. Kita sebagai bangsa Indonesia, pada topik kali ini ya, kita sedikit sejauh mana kita bahas loyalitas kita sebagai warga negara untuk tetap menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Jelas kita sahabat juga nomor satu ya, kita pertahankan Indonesia agar berdiri kokoh, bersatu, satu padu, dan semoga apa yang dicita-citakan oleh para
pejuang, para orang-orang tua kita dahulu, ya, yang telah lama meninggalkan bumi pertiwi menghadap ilahi Robi. Satu tekad bulat pada saat itu perjuangan 45 dan sebelum-sebelumnya, dari mulai kerajaan-kerajaan yang melawan keras kepada tindakan para penjajah yang ingin menguasai. Sahabat yang saya hormati, merasa tersentak hati ini adalah kalau negara kita, wilayah kita ada yang mengganggu. Itu satu tanda kita mungkin ya jauh dari dalam lubuk hati saking cintanya kepada Indonesia, tanah tumpah darah. Ya. Kita dilahirkan, kita hidup dan kita mati di sini. Tidak ada bangsa manapun yang akan bercokol di tanah air kita ini, ya. Maka dari itu, pada anak-anak muda, generasi penerus bangsa, agar terus berkarya, berjuang melalui yang masih kuliah, sekolah, tekun belajar, ya, yang ilmuwan, cendekiawan, dokter, pegawai negeri, karyawan swasta, seluruh petani, ya, dokter, seluruh dan semuanya, ya, untuk selalu semangat membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat yang saya hormati, kembali bahwa merasa terpanggil manakala negara kita ada yang mengganggu ketentraman, ya, mengganggu persatuan. Jangan sampai kita terpecah belah. Banyak contoh, ya, kalau satu negara sudah berpecah belah, satu domba antar bangsa sendiri, akan mendatangkan kesengsaraan, ya. Kita melalui proses dalam pembangunan, kita bangun mental akhlak, ya. Seluruh rakyat Indonesia, juga para pejabat, pemerintah, bangun akhlak yang baik. Insya Allah, ya, pemimpin yang amanah akan selalu disukai oleh rakyatnya. Semoga semua melalui proses kita sukseskan segala program pemerintah, ya, agar pembangunan secara berkesinambungan melalui tahapan pelita pembangunan 5 tahun, ya, 5 tahun sekali negara Republik Indonesia melaksanakan pemilihan umum langsung, bebas dan rahasia. Nah, kedua hal ini tadi kita bincang masalah para penjajah. Udahlah, untuk penjajah yang mengganggu kita kita protek, ya, agar kita harus aman, kuat. Dari segi ketahanan nasional ABRI dengan alutsistasnya agar diperkuat dengan tujuan untuk pertahanan negara, ya, modern, dengan perusahaan industri senjata Pindad akan terus
memproduksi senjata-senjata yang canggih mutakhir. Kita doakan ya, kita juga bisa mampu membuat senjata sendiri. Nggak kalah ya, harus percaya diri, berdiri di kaki sendiri. Kita banyak, negara kita tanahnya banyak mengandung mineral ya, jadi tidak ada alasan Indonesia kekurangan jenis-jenis mineral tertentu untuk membangun alutsista. Insya Allah pemerintah dan pertahanan menterinya tanggung jawab kan keamanan. Kalau ada yang macam-macam sikat habis ya, macam-macam. Kita tidak mau diinjak-injak lagi. Benar kata Pak Presiden Jokowi bahwa saya tidak mau diatur-atur. Saya bukan negara yang mau diatur. Sahabat dengarkan waktu G7 itu G20 maaf, di Bali itu seperti itu. Ya, perwakilan dari Eropa itu apa, perwakilan dagangnya atau apanya lah, delegasi ya, entah apa ya gitu. Yang jelas mereka merasa apa namanya, ya gitulah, dikiranya nggak demikian gitu. Indonesia presidennya ternyata berani. Iyalah, harus seperti itu. Kita negara yang tidak suka diatur-atur ya. Kalau situ maksudnya Eropa menakut-nakuti kita supaya tidak ekspor nikel, Brexit atau apa ke Eropa, embargo apa gitu, apalah, makanan lah kita tidak bisa masuk atau syarat itulah dan sebagainya, WTO dan sebagainya. Ya udah aja, bahan-bahan mentahan itu kita olah di sini, di negara sendiri, kita jadikan barang jadi atau setengah jadi di sini ya. Apa nggak kelimpungan tuh Eropa, kekurangan bahan dari kita berapa persen ya, mereka serap dari kita. Mau sidang apa di sana, mau komplain silakan, saya nggak mau diatur. Kalau Anda begitu, saya juga bisa begitu melakukan. Nah ini ya, saya walaupun lihat beritanya sedikit nggak sampai tuntas ya, setidaknya kekecewaan, kemarahan kita ya pada Eropa, negara Barat yang mengatur-ngatur seperti itu ya, merasa terbayar gitu waktu G20 di Bali tempo hari. Ya itulah sahabat, sedikit banyaknya kita ngobrol-ngobrol ya masalah kehidupan sehari-hari, sedikit politik juga, tapi saya nggak terlalu tertarik sama politik ya. Kita real apa yang ada di sini sahabat. Kembali hal yang terakhir yang saya sampaikan, bahwa kita tetap tawadu, saling mendoakan. Saya pribadi juga banyak kurang dan banyak salah, mohon segalanya kita saling maaf-maafkan. Insya Allah kalau ada janji apa dan sebagainya itu amanah, kita akan berusaha untuk menutupinya. Sahabat juga sama, kita saling berdoa ya. Situasi apapun, kendala apapun, kesulitan apapun, masalah apapun, banyak sedikitnya, kita tetap menyingkapinya secara bijak. Nah, dari situ kita selalu dekat pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah permasalahan ini, ada solusinya. Mudah-mudahan di kesempatan yang cukup baik ini Allah telah memberikan anugerah hujan, memberikan pula kepada kita semua sahabat setia channel ini, sahabat, saudara, warga yang baru saja menemukan channel ini. Mudah-mudahan terus
ini agar tidak tertinggal info terbarunya. Dan mohon dukungan dan supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe di akhir video. Sahabat dan setia, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua, baik dalam segala kegiatan, segala hal, di tempat kerja, di kantor, di pabrik, di pasar, di sekolah, dan tempat-tempat yang lain yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik, rezeki yang terbaik. Allah luaskan rezekinya, ya. Yang jauh rezekinya mudah-mudahan didekatkan, yang sulit mudah-mudahan dimudahkan. Kita tetap percaya dan tawakal bahwa pertolongan Allah itu pasti ada. Baik sahabat semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, obrolan kali ini. Silakan sahabat beri saran yang membangun, dialog yang interaktif, cukup dengan isi kolom komentar di bawah ini. Baik, gak terasa waktu sudah semakin siang. Salam hormat, salam semangat, salam sehat semuanya. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya Allah selalu melindungi kita semua dalam segala aktivitas. Akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.